warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantap, kembali lagi bergabung bersama kami di podcast Dema FUD. Nah, di sini kita akan ngobrol santai tapi tetap penuh makna nih bersama sosok-sosok inspiratif di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada episode kali ini, kita menghadirkan sosok yang sangat luar biasa. Nah, pasti teman-teman mahasiswa juga udah pada gak asing dong, khususnya teman-teman komunikasi penyiaran Islam. Dia merupakan Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Bapak Muhammad Hizbullah MA. Kali ini saya telah bersama beliau. Assalamualaikum Bapak. Salam, sehat Aul. Alhamdulillah, Bapak bagaimana kabarnya nih Pak? Terkendali dan mantap. Alhamdulillah, senang banget nih saya bisa menemani Bapak pada sesi kali ini. Sama, saya juga senang. Bapak udah mesti kenal saya kan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bisa dikenal oleh Bapak nih. Nah, pada episode kali ini teman-teman kita akan membahas hal-hal seru seputar dunia komunikasi penyiaran Islam, tentunya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, Pak, banyak banget nih mahasiswa yang kepo. Sebenarnya KPI di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini kapan sih mulai tergabung dan apa yang melatar belakangi IIKI ini mengadakan prodi KPI, Pak? Baik, yang pertama kapan sih Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam? KPI ini adalah bagian dari salah satu prodi yang ada di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ya. SK pertama itu tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 itu berubah menjadi Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kenapa disebut Fakultas Usuluddin dan Dakwah? Karena di situ ada dua prodi. Ada Ilmu Al-Quran Tafsir dan ada Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi kurang lebih 2015 itu mulai jalan, kemudian 2016 itu berubah menjadi Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Oke, baik. Berarti kurang lebih dari tahun 2015 ya Pak. Nah, teman-teman udah cukup lama KPI dan IAT tergabung menjadi Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nah, kemudian nih Pak, kan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini merupakan kampus khusus perempuan dan penghafal Al-Quran. Apa sih Pak yang membedakan KPI di IIKI dengan KPI di kampus lain yang bisa menjadi nilai jual nih Pak? Yang pertama di KPI IIKI Jakarta memang kita memiliki satu kekhususan takhasus yang tidak ada di kampus manapun di Indonesia. Salah satunya hanya di IIKI, yaitu kita belajar namanya qiraat. Jadi kekhususan mahasiswa KPI selain lulus nanti di bidang ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, mereka juga memiliki bekal hafalan Quran. Jadi wajib. Jadi syarat di sini teman-teman bahwa syarat untuk dapat gelar sarjana di IIKI Jakarta nggak cukup hanya lulus skripsi, tapi juga harus selesai tahfiz. Dan dia juga harus selesai mata kuliah tertentu seperti qiraat. Ini yang kemudian menjadi kekhususan IIKI Jakarta, karena memang cita-cita kita adalah untuk melahirkan pendakwah-pendakwah yang profesional, kemudian konten kreator digital yang tidak hanya secara wawasan umumnya, tetapi juga Qurannya dapat. Kalau di kampus-kampus lain itu kan mungkin sifatnya belajar secara umum. Betul. Ilmu komunikasi di kampus lain, di kampus ini juga belajar. Tapi kita perbedaannya di mata kuliah kekhususan seperti ilmu qiraat, Qasam Usmani, kemudian tahfiz. Itu menjadi kekhasan kita, dan ini yang harusnya apalagi ingin menjadi pendakwah ya. Gimana Anda bisa menjadi pendakwah yang baik kalau tidak banyak menghafal daripada ayat-ayat Quran. Oke, jadi teman-teman KPI di IIKI ini dunia akhiratnya dapat ya Pak? Nah, teman-teman jadi harus bersyukur nih menjadi bagian dari KPI IIKI Jakarta. Nah, kemudian nih Pak, kadang kan ada beberapa keluhan mahasiswa nih Pak, yang tadi kita tahu bahwasanya mata kuliah tersebut menjadi pembeda antara KPI di IIKI dan juga KPI di kampus lain. Namun beberapa mahasiswa mempertanyakan Pak, apa sih seberapa linear gitu antara prodi KPI dengan mata kuliah tersebut? Kenapa kita harus tetap mempelajari hal-hal tersebut ya, pelajaran-pelajaran tersebut? Kadang keluhan mahasiswa itu seperti itu Pak. Betul. Nah, yang namanya mahasiswa itu kadang selalu ngeluh. Saya sebagai kaprodi adalah tempat banyak para mahasiswi mengeluh. Tapi alhamdulillah keluhan mahasiswa IIKI teman-teman itu keluhannya positif semua. Gimana sih cara saya supaya cepat selesai Pak? Meskipun ada juga yang lain. Tapi apa sih linearnya? Yang pertama
KPI itu kan khususnya adalah tentang belajar bagaimana menjadi penyiar misalnya, Betul. bagaimana menjadi pendakwah, bagaimana menjadi konten kreator. Ya, apa linearnya jelas. Salah satunya adalah ilmu Al-Quran tadi. Kalau ingin menjadi pendakwah ya nggak mungkin Anda nggak belajar ilmu Al-Quran secara spesifik. Malah di sini tuh ulumul Quran belajar. Betul. Bahkan ada tambahan juga di KPI itu di kurikulum terbaru akan belajar namanya Al-Quran disabilitas. Oh, iya. Jadi apa hubungannya Pak? Itu kan ada namanya komunikasi nonverbal. Jadi orang komunikasi IIKI harus mampu memvisualisasikan ayat-ayat Quran kepada orang-orang yang disabilitas. Saya rasa di kampus saya nggak belajar ini di KPI. Jadi komunikasi verbal dan nonverbal itu juga dikomunikasikan di IIKI Jakarta. Yaitu jelas-jelas linear. Dan saya yakin teman-teman itu nanti akan merasakan betapa manfaatnya orang belajar ilmu qiraat, ilmu nagom, meskipun memang banyak yang ya, maksudnya banyak mahasiswa tadi yang ngeluh. Iya, betul, Pak. Ngeluh. Menjadi keluhan bersama sepertinya. Keluhan bersama. Padahal itu nanti akan menjadi nilai jual bagi teman-teman yang ada di luar sana. Walaupun hanya bisanya bayati dong. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Walaupun suaranya subhanallah, istighfar Masya orang Allah. dengarnya. Iya, Pak. Tapi setidaknya ilmunya tahu. Oh, ternyata di Quran itu ada makom-makom, ada lagu-lagu, ada namanya bayati, ada namanya nahawan, ada namanya ros, jiharka dan seterusnya. Dan ternyata anak KPI bisa. Gitu. Betul. Walaupun hanya nggak tahu cara suaranya mungkin. Praktekannya gimana ya, Pak ya? Oke, yang penting tugas aman selesai. Nah, kemudian Pak, tadi kan disinggung oleh Bapak bahwasanya Kaprodi itu tempat mengeluh mahasiswa. Salah satunya Aul yang pernah ngeluh. Pernah, Pak? Pernah. Pasti itu, saya punya banyak keluhan. Nah, salah satunya adalah tempat mengeluh mahasiswa nih menjadi Kaprodi. Ada nggak sih Pak selama Bapak menjadi Kaprodi ini keluhan-keluhan yang mungkin bikin geleng-geleng kepala nih Pak? Atau macam-macam keluhannya apa saja sih Pak? Betul, ini kayaknya kepo banget Aul ini. Karena enggak, ya, tapi sebelum saya jawab, saya mau nanya Aul pernah nggak ngeluh atau mungkin pernah mikir kok saya kuliah saya di IIKI begini, pernah? Aduh, ini jadi saya yang dapat pertanyaan. Justru kan saya juga nanya balik. Oke, sebagai mahasiswa IKI, jujur saya pernah Pak mengeluh seperti itu. Kayak kadang di tengah jalan nih Pak, kok bisa ya saya ke IIKI? Kenapa ya? Apakah itu tersesat di jalan yang benar atau tersesat di jalan yang salah? Itu baru mau saya bilang, tapi alhamdulillahnya saya tersesat di jalan yang benar, teman-teman. Baik, kalau kita jadi Kaprodi, makanya perlu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa bahwa tugas Kaprodi itu bukan hanya sekedar menjadi dosen atau aktif di dunia atau aktif masalah administratif. Betul. Tapi juga menjadi tempat memberikan motivasi semangat buat mahasiswa. Banyak sekali, terutama di Prodi KP itu mahasiswanya ada yang ngeluh masalah nilai kok nggak keluar, atau ada juga yang ngeluh masalah dengan dosennya. Itu semua ada relasi dengan dosennya. Iya. Ada juga yang mengeluh mengenai masa depannya juga ada. Bingung ya Pak, biasanya gitu Ada, overthinking. betul. Ada juga yang sampai menangis, ada. Tapi saya ingat, tapi itu karena saya ingat posisikan diri saya sebagai Kapolri, saya harus memberikan motivasi kepada mereka bahwa betapapun besar yang dihadapi, nggak ada yang nggak bisa selesai kalau dengan jalan komunikasi. Intinya makanya saya berharap mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu apapun masalah kalian cerita. Tapi ada jalur, nggak semua orang tempat cerita, kan ada orang ember itu Aul ya kan. jadi harus ceritanya yang satu, pilih tempat cerita yang benar. Kalau dalam konteks akademik, pilih Kaprodi. Tuh teman-teman satu. Ya itu kemudian boleh cerita kepada teman, tapi teman-teman yang benar-benar teruji. Ya, nggak ember mulutnya. Iya, nggak ember. Oh tadi si Aul itu tadi cerita diputusin oleh dia. Oh itu bisa nggak tidur sehari semalam itu. Aduh. Nah karena banyak sekali kasus, ada yang karena kasus malah mohon maaf, karena ada juga di sini itu beberapa mahasiswa kita yang udah nikah, ada juga yang sudah bekerja. Betul. Kemudian banyak juga, tapi yang paling banyak saya hadapi adalah kasus ketika tahfiz tidak selesai, tapi dia ingin sidang.
Oke. Karena nanya, Pak, boleh nggak sidang skripsi, tapi tahfiz belum selesai? Ya jawabannya tidak bisa. Bisa dibantu nggak Pak? Itu bukan ranah saya. Udah bukan ranah Kaprodi ya Pak ya? Karena itu harus masuk karena bagian dari lembaga lain. Oke, baik. Tapi intinya kalau saya mau ceritakan bisa sampai 1-2 SKS. Wah, saking banyaknya ya. Nah, tapi teman-teman perlu di-highlight tadi benar ya, kalau misalkan teman-teman punya keluhan, paling tepat ada Kaprodi kita nih, Kaprodi KPI Bapak Muhammad Hizbullah. Nah, kemudian tadi kan dari keluhan-keluhan mahasiswa nih Pak, salah satunya yang menanyakan gimana sih Pak biar kita tuh bisa lulus tepat waktu. Nah, mungkin Bapak mau memberikan saran pada kita atau tipsnya nih, bagaimana agar kita sebagai mahasiswa, khususnya di IKI Jakarta yang dengan ada program tahfidnya itu tadi Pak, nggak bisa lulus kalau misalkan belum tahfid, gimana cara kita biar bisa lulus tepat waktu gitu Pak? Oke, ini harus didengar oleh seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini. Seluruh makhluk IIKI. Terutama mahasiswa IIKI. Oke. Karena ada orang masuknya semangat tapi keluarnya kadang aduh subhanallah. Tantangan di jalan banyak sekali. Iya. Jadi tip bagaimana di IIKI Jakarta supaya lulus tepat waktu. Yang pertama adalah jangan terlalu perfeksionis. Terutama masalah skripsi, karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Oke, saya bukan berarti menyuruh kalian ngerjakan skripsi seadanya, tidak. Maksud saya itu adalah gunakan waktu sebaik-baiknya untuk membuat progres setiap hari. Yang kedua, bangun relasi dengan dosen, terutama dengan dospem. Kalau Anda udah hubungan Anda dengan dospem itu rusak, itu tandanya kiamat sebelum waktunya. Karena ya, jadi ini penting. Nah, kemudian berikutnya adalah buat target. Setiap hari itu harus punya target. Jadi mahasiswa sekarang itu harus punya target, nggak cukup hanya mimpi. Besok dah. Jadi setiap hari itu harus ada progres minimal 1 halaman, 2 halaman. Kadang saya ketemu mahasiswa itu, ntar dah. Tahu-tahu udah tahun depan. Giliran datang udah mendekati wisuda. Mohon-mohon tuh Pak baru. Mohon-mohon. Mendapatkan syafaat Rahman dan Rahim. Dari Kaprodi. Tapi memang itu menurut saya tips yang pertama adalah jangan terlalu perfeksionis. Oke. Yang kedua adalah bangun relasi dengan dosen. Ya, terutama dosen pembimbing. Ya. Kemudian yang ketiga adalah doa dan ikhtiar tentunya, dan yang keempat adalah target progres setiap hari. Oke, baik itu. Selesai. Itu lah teman-teman 4 tips dari Bapak biar kita bisa lulus tepat waktu nih teman-teman. Nah, tadi juga saya meng-highlight mahasiswa sekarang perlu punya target ya. Nah, emang dari aku pengen tahu juga nih sebenarnya Bapak tuh jadi Kaprodi di KPI itu dari kapan sih Pak? Sekitar saya juga lupa. Sekitar tahun 2021. Oke. Sekitar tahun 2021. 2021. Ya, berarti sekarang udah berapa lama? Hampir 5 tahun ya Pak, hampir berjalan. Berarti tapi kalau Bapak sendiri tergabung di IIKI itu sejak kapan Pak? Tahun 2017. Wah, 2017. Berarti udah cukup lama ya teman-teman Bapak menjadi bagian dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Udah lahir kan? 2017 udah lahir Pak saya Pak. Cuma masih SMA kan waktu itu. Nah, tadi kan Bapak nge-highlight mahasiswa sekarang nih. Nah, semenjak Bapak jadi Kaprodi atau semenjak Bapak bergabung di IIKI dari 2017, kan pasti Bapak menghadapi berbagai mahasiswa nih dari tahun ke tahun. Betul. Ada nggak sih Pak kayak perbedaan yang signifikan dari mahasiswa yang 2017 itu seperti apa, hingga mahasiswa yang 2025 sekarang ini seperti apa nih Pak? Pertama, saya bersyukur punya mahasiswa atau mahasiswi di IKI Jakarta, salah satunya seperti Aul. Artinya bahwa mahasiswa-mahasiswi di IKI Jakarta itu orangnya sangat nurut ya. Karena mungkin lahir datang dari tradisi-tradisi pesantren di Indonesia. Iya, betul. Kemudian salah satu juga yang menjadi pengalaman saya juga bahwa di sini satu hafal Quran. Saya sebelumnya tidak pernah membayangkan saya akan ketemu dengan mahasiswa hafal Quran. Yang ketiga paling berkesan adalah yang saya ajar semua perempuan. Hampir semua orang nanya saya, teman-teman saya, Hizbullah kuat sekali imannya untuk ngajar di IIKI Jakarta. Itu adalah tantangan yang luar biasa. Saya ketemu dengan mahasiswi dari seluruh Indonesia. Kemudian tantangan juga adalah mahasiswa kita itu sering terjebak budaya bacanya itu kurang. Ini mungkin saya sebagai masukan kepada seluruh teman-teman mahasiswa, mungkin budaya baca itu
nggak cukup hanya menghafal Al-Quran, itu wajib dari kita. Tetapi harus dibarengin dengan baca-baca literatur yang lain. Kemudian harus lebih peka lagi dengan perubahan zaman. Kemudian personal branding juga harus ditekankan bagi mahasiswa. Jadi pengalaman saya banyak saya temukan ada mahasiswa saya sudah menjadi influencer, ada yang sudah menjadi juara nasional dan sebagainya, itu menjadi nilai plus dan menjadi kebanggaan bagi kita, terutama dosen-dosen di IKI Jakarta. Iya, itu mungkin sekaligus tadi menjadi tantangan Bapak sebagai Kaprodi juga ya Pak ya tadi. Nah itu, jadi di balik kesibukan Bapak yang Bapak juga merupakan host di salah satu kegiatan TV ya Pak. Nah itu Bapak juga tetap menjalani tugasnya sebagai Kaprodi dengan berbagai tantangannya tadi itu teman-teman. Nah perlu diapresiasi dan KPI perlu bangga nih punya Kaprodi seperti Bapak Hizbullah. Dan FUD juga bangga punya mahasiswa seperti Aul. Masya Allah. Dan juga yang di belakang layar ini. Iya tentunya buat teman-teman studio juga nih teman-teman Dema FUD. Terutama Dema FUD tahun 2025. Tepuk tangan. Oke, nah selanjutnya nih Pak, tadi kan kita setelah ngobrol tentang zaman nih, tadi dari mahasiswa zaman 2017 hingga kini 2025. Mungkin di dunia serba digital ini Pak, bagaimana sih cara kita, khususnya mahasiswa KPI ini bisa nggak ketinggalan dengan kompetensi di dunia digital nih Pak? Dari Bapak sendiri bagaimana nih tipsnya? Oh ya, maksudnya itu adalah bagaimana mahasiswa eksis di dunia digital. Betul, gitu. Ya itu. Yang pertama, ini penting nih, dan ini salah satu yang diinisiasi oleh teman-teman FUD, ini saya sangat apresiasi. Ini adalah salah satu cara membangun personal branding budaya akademik. Jadi cara tips berkompetensi di dunia digital, pertama adalah bangun personal branding akademik. Misalnya dengan membuat konten-konten atau video yang sesuai dengan minat akademiknya. Ada yang suka di bidang Quran, ya bangun personal branding dengan di bidang Quran. Kemudian yang kedua adalah bangun komunikasi lintas jurusan. Karena bagaimanapun dunia digital kita tidak mungkin bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Jadi berkolaborasi itu adalah salah satu menjadi poin penting dalam membangun tip-tip berkompetensi di dunia digital. Kemudian berikutnya adalah pahami algoritma media. Pahami algoritma media sosial. Jadi teman-teman mahasiswa itu harus lebih banyak berkompetensi, berkecimpung di dunia algoritma. Bagaimanapun sekarang kita namanya adalah sedang membangun jihad algoritmatik. Jadi istilahnya itu adalah jihad algoritmatik. Jadi kalau teman-teman mahasiswa tidak menyibukkan konten-konten di dunia digital dengan seperti ini, algoritma itu nggak akan melihat ke kita. Jadi apa yang diinisiasi oleh FUD ini, oleh Dema FUD, ini saya tantang nih Dema FUD ini, terutama nih, karena dia ngundang saya hari ini. Saya tantang untuk rutin terus membuat konten-konten seperti ini untuk mencerdaskan seluruh mahasiswa, nggak hanya untuk mahasiswa IKI, di seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Karena udah saatnya mahasiswa itu berkolaborasi dengan dosennya, dengan lintas jurusan tentang isu-isu yang berkembang saat ini. Oke, Pak. Apalagi di IKI Jakarta ini sebenarnya fondasi-fondasinya tuh udah ada apa dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, kayak seperti tadi disebutkan Qiraat, Ulumul Quran. Tinggal bagaimana kita bisa mengikuti zaman, khususnya di era digitalisasi ini, teman-teman. Nah, selanjutnya nih Pak, kita kembali lagi ke mahasiswa nih Pak. Ada nggak sih Pak sebagai Bapak kan Kaprodi KPI nih, tapi ada nggak sih Pak mahasiswa selain Kaprodi KPI, selain KPI yang ngeluh ke Bapak nih karena mungkin ngerasa wah Pak Hisni orangnya enak nih, tapi jujur Pak, Bapak tuh orangnya enak sih Pak. Jangan awal gara-gara depan saya nih. Humble ya Pak, jadi kayak wah ini kayaknya besok-besok saya kalau punya keluhan langsung aja nih datang ke Pak His. Banyak mahasiswa nggak hanya dari terutama di FUD ya, di IAT dan KPI banyak yang diskusi dengan kita, baik diskusi tentang dia ingin rencana mengasah skillnya di bidang ini, lalu paling saya kasih tips bagaimana mereka untuk memperkuat
personal branding dia. Oke. Kadang ada mahasiswa nih seperti Aul kan punya kemampuan misal di bidang di public speaking, MC yang bagus. Itu paling nanti tinggal dikembangkan. Ada juga beberapa mahasiswa yang tertarik dengan dunia khitobah atau pidato. Jadi mereka meminta saya untuk berkomunikasi di luar itu. Termasuk juga teman-teman organisasi. Jadi nggak hanya dari teman-teman KPI, banyak juga dari teman-teman di luar KPI, bahkan di luar IIKI Jakarta untuk minta motivasi dari saya, dari UIN, dari kampus-kampus yang lain untuk gimana sih menjadi mahasiswa di zaman sekarang yang terdistrak banyak oleh media sosial. Banyak sekali gara-gara media sosial, tapi saya ingin tetap menjadi seorang mahasiswa. Kalau sebut mahasiswa itu kan mahasiswa itu sangat akademis, sangat kritis. Nah, makanya saya minta ke seluruh mahasiswa, terutama teman-teman DEMA harus kritis dalam melihat isu-isu yang berkembang. Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam memberikan masukan buat perbaikan akademik di Indonesia. Oke Pak, selanjutnya nih selama Bapak menjadi Kaprodi atau selama Bapak ada di IKI, kesan apa sih Pak yang Bapak dapatkan selama bergabung di IKI ini Pak? Yang pertama kekeluargaan. IKI itu sangat akrab sekali. Kemudian pengalaman berikutnya adalah saya mengenal banyak pakar-pakar yang hebat di IIKI Jakarta yang mungkin bukan bidang saya, salah satunya adalah di bidang Al-Quran. Oh ternyata ilmu Al-Quran itu sangat luas sekali. Dan ini menarik menurut saya kalau saya di konsentrasi saya pengkajian Islam, dakwah dan komunikasi, kalau kolaborasi dengan ini tampaknya akan tambah menarik. Dan punya kolega, teman-teman yang saling support di sini. Pimpinan yang bagus. Jadi menurut saya itu menjadi pengalaman yang berharga bagi saya, dan saya juga belajar dunia Kaprodi tidak melulu soal administrasi, tapi juga soal bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan lintas jurusan. Bagaimana bisa menjadi orang tua ya Pak yang bagi mahasiswa-mahasiswanya ini. Nah, kemudian ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir Pak. Kalau harus mendeskripsikan komunikasi penyiaran Islam dengan 3 kata atau 3 kalimat, maka kata atau kalimat apa yang akan Bapak pilih? Keren, energik, dan Islami. Oke, itulah teman-teman tadi, keren, energik, dan Islami. 3 kata untuk komunikasi penyiaran Islam. Baik teman-teman, mungkin cukup itu sesi kita pada kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Hizbullah. Mungkin Bapak ingin ada pesan? Cukup, pesannya saya diwakilkan oleh Aul. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang telah membersamai kami di sini, dan juga terima kasih banyak pada Bapak yang telah menyempatkan dan berkenan untuk ngobrol bareng podcast DEMA FUD. Sekian dari saya, Aulia Fauzia, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.